Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wasani ghuslul wajhi. Adapun fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal dzaqani, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu. Wa min watadi ihdal udunaini ila watadil ukhra, dan daripada pentil salah satu dari dua kuping sampai pentil kuping yang satu. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil wajhi, dan wajib oleh membasuh rambut yang tumbuh pada wajah, zahiran wa batinan, baik luarnya maupun dalamnya, illa lihyatal ghazirata, kecuali jenggot yang tebal. Fayakfi ghuslu zahiriha faqat, maka memadai oleh membasuh bagian luarnya jenggot yang tebal saja. Wasunnatu takhlilu batiniha, dan adapun sunnahnya yaitu menyela-nyela bagian dalam jenggot yang tebal. Wa yajibu aidan ghuslu sil'atin nabitati fil wajhi wa in talat, dan wajib pula oleh membasuh kutil yang tumbuh pada wajah, wa in talat, sekalipun panjang oleh kutil. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Majelis Al-Mujahidin yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas fardu wudu, hal yang perlu diingat-ingat dan perlu dikerjakan dalam kita wudu, agar supaya wudu kita sah. Bukan sah menurut kita, tapi sah menurut agama. Karena itu kajian fikih itu sebetulnya datang ke rumah, ke majelis, siap kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk perintah wudu. Bagaimana cara wudu kita yang diajar oleh agama. Sebagaimana penjelasan yang lalu, fardu wudu ini ada 6. Satu dalilnya dari hadis, 4 dari Al-Quran, dan 1 dari Quran dan hadis. Begitu yang lain.
Udah dijelaskan. Dan malam ini memasuki fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Bapak Ibu sekalian, bila kita membahas fardu wudu yang kedua ini, yang disebut membasuh wajah, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, apa wajah itu menurut agama? Begitu. Yang namanya wajah itu mana? Bukan menurut kita, tapi menurut agama. Wajah itu mana? Yang kedua, wajah ini kudu dibasuh. Apa maksud dibasuh? Sebab dalam wudu ada digusar, ada juga yang dibasuh. Kenapa ini disuruh basuh? Ada apa dengan basuh? Bolehkah diusap wajahnya? Usap dan basuh itu sama apa beda? Begitu. Ketiga, ini dalilnya dari mana? Ajaran membasuh wajah. Keempat, yang namanya wajah, apa wajah doang? Apa saja yang ada di wajah kudu dibasuh. Karena di wajah kita bukan hanya wajah, ada yang lain, yaitu bulu-bulu atau rambut-rambut yang di wajah. Itu yang kemudian harus kita fahami betul. Pertama, wajah. Wajah itu orang kita sebut muka. Padahal wajah ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya. Kemudian kita alihkan menjadi muka. Nanti definisi muka menurut Indonesia nanti bakal beda dengan definisi muka dalam tinjauan agama. Wajah, saudara, supaya kita bisa benar dalam wudu, yang disebut wajah ada panjang, ada lebar. Bagaimana cara mengukur panjang wajah? Bagaimana cara mengukur lebar wajah? Secara panjang, vertikal, yang namanya wajah ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, mulai dari tempat tumbuh rambut secara umum, standarnya umumnya orang, sampai dagu. Ini ujung dagu, ini ujung dagu. Tempat bertemunya dua rahang gigi bawah. Dari sini kita tarik tempat ketemunya, itulah zakar bahasa Arabnya. Bahasa kitanya dagu. Jadi dari sini panjangnya sampai sini. Umumnya manusia dari sini. Ada juga yang keluar dari umum. Contoh Darto Helm. Tahu Darto Helm? Iya.
itu botaknya dari sini, rambutnya enggak kemudian dari sini, dia enggak umum. Jangan butuhnya begini tuh si Darto gara-gara enggak ngaji. Bukan, umumnya dari sini, umum. Kalau kita tumbuhnya segini, enggak dari sini, kan tempat tumbuh saya dari sini, ente enggak umum. An-nadir layok tabar, dalam kaidah hukum yang jarang jangan jadi patokan. Yang jadi patokan yang umum. Dari sini tarik sampai sini, panjangnya, lebarnya vertikal. Dari pentil tuh ini, kupingnya ada pentilnya biasanya. Ada nggak ini kupingnya? Ada. Ini namanya bahasa Arabnya watan. Kalau bahasa Betawi yang saya dapat dari Hadratus Syekh Muhammad Syekh Betawi namanya cuping. Saya nggak tahu bahasa orang sininya. Apa orang sini yang orang sini, orang Tukangan? Enggak ada namanya. Masa nggak ada namanya? Jengkol. Apa namanya? Enggak ada. Roblong nggak ada roblong? Enggak ada. Enggak, belum dengar. Belum dengar. Nah baik, saya kasih bahasa Betawinya dari guru. Cuping. Cuping. Namanya Cuping. cuping. Kalau ini kuping. Kalau ini cuping. C sama K. Duluan C. Cuping. Ini namanya pentil. Mentil. Ini jadi begini. Begitu. Itu aja. Pertanyaannya, aurat laki-laki dalam sholat. Nih, aurat laki-laki, aurat kita orang laki ini antara pusar dan lutut. Aurat orang laki itu antara pusar dan lutut. Yang namanya antara tuh bagaimana menurut saudara? Mana antara pusar dan lutut? Mana? Antara pusar, antara Kerawang dan Jakarta dan Bekasi. Antara pusar dan lutut, yang mana tuh? Tengah-tengahnya. Itu bukan begitu. Antara tuh bukan begitu. Antara tuh dari ono ke ono. Itu maksud biar kita benar. Kalau antara tuh tengah-tengah, maka Bang Udin kalau wudhu begini aja. Karena antara ini sama ini mana? Jadi wudhunya bukan. Antara kita biar bisa memahami bahasa maksudnya. Jadi wudhu tuh kalau sudah digambar dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, berarti wudhu tuh begini. Begitu. Wudhu kalau pengen sah. Jadi kalau ibu-ibu, saya ambil contoh. Saya buka, saya orangnya nggak puasa. Pakai kerudung. Karena ada ibu-ibu ngaji. Biar benar. Enggak apa-apa. Iya, makasih Bang Amin. Biar rezekinya banyak. Tapi bukan pakai ini masalahnya. Saya bukan peragani. Karena pakai kerudungnya nggak dibuka kalau wudhu, disangkutin gitu. Kalau wudhu keranda
namanya enggak dari cuping ke cuping, enggak, wudunya enggak sah. Begitu. Mau gitu doang, ini wudu anak TK. Copot tali kerudungnya, copot biar dia tuntas. Kalau wudu bininya bapak kalau wudu bagaimana? Bakalan lihat itu nanya, waduh, ini bagaimana? Ajarin wudunya harus benar. Kalau enggak suruh ngaji. Masalah guru mah enggak mesti baru, kemana yang penting ngaji, biar benar. Ampe pentil nih kudu kena, tarik nih ampe ini, namanya wajah. Tuh lihat, segitu, itu wajah. Jadi ini apa namanya nih? Masa kuping? Kalau ngantuk saya pulang nih. Kalau ngantuk ini katanya. Udah belum ngaji nih? Udah belum? Belum. Ini apa namanya nih? Ini adanya di belakang cuping atau pentil atau di depan pentil? Depan. Ibu-ibu cabangnya panjang, umpama. Ini di wajah kudu kena satu helai aja, enggak kena air, wudunya ores. Itu begitu maksudnya membasuh wajah. Ini harus benar. Ini wajah. Masuk ini cabangnya. Masuk apa keluar ini? Masuk. Begitu. Inilah definisi wajah. Wudu kena air. Pertanyaannya, dari mana dulu dibasuhnya? Agama tidak mengatur itu. Artinya tidak mewajibkan itu. Seperti kita punya sawah, nyangkulnya belah ngulon, apa belah ngetan, apa ngidul, ngalor ya gitu ya, ngilir. Begitu ya. Biasa kalau dia reblong gitu. Dari mana aja, terserah, yang penting sawah kita. Dari mananya penyangkulnya. Begitu juga basuh wajah. Dari mana aja jadi. Itu prinsip yang penting, wajahnya dibasuh. Mau dari pipi kanan dulu, pipi kiri dulu, mau dari bawah, mau dari atas, terserah. Entar cara sempurna bagaimana nyontohin nabinya. Itu namanya sunat wudu. Bagiannya bukan pada bagian wajah yang disebut fardu wudu, bukan. Yang penting prinsipnya wajahnya dibasuh. Masalah dari atas dulu, apa dari bawah dulu, pipi kanan pipi kiri, teknis itu nanti sunnah. Bagaimana cara Nabi mempraktekkan, dan kita kudu ikut sunnah Nabi dari atas. Ya, itu nanti keterangannya pada praktek wudu. Yang penting teori dulu. Inilah wajah. Oleh karena wajah itu ini batasannya, bagaimana wajah ini, apa wajah doang atau apapun yang di wajah.
termasuk apa saja yang di wajah, termasuk rambut yang di wajah. Ini apa namanya? Alis. Alis. Selai aja alisnya enggak kena air, enggak sah. Karena wajah kategorinya. Ini apa namanya ini? Alis mata. Bulu. Bulu mata. Terus yang di atas bibirnya apa namanya? Kumis. Kumis. Kudu kena air. Ini apa namanya? Bibir. Pinggir. Bulu bibir. Iya ini juga bulu bibir. Kumis dan jenggot. Dan Jenggot ini. Hah? Apa namanya ini? Di roblong dah ada. Ini lahir di roblong bentukan ini. Lahirnya. Roblong juga. Ini apa namanya ini? Rambut yang di atas bibir ini apa namanya? Kumis. Di atas bibir. Kumis. Kalau yang di bawah ini? Ini yang dipegang saya nih. Iya, apa itu namanya? Hah? Hah? Belum nyampe. Emang maknya nggak bilangin yang tumbuh di sini. Taunya mah jenggot. Hah? Taunya jenggot. Kalau yang ini namanya apa? Jenggot. Kalau ini jenggot juga. Belum tahu. Enggak ada di kamu punya nama. Wah, kurang bahasa. Kurang. Apa namanya? Di Jawa nggak ada. Di Jawa. Apa bahasa Jawanya? Di Jogja nggak ada namanya. Nggak ada. Hah? Namanya rawis. Namanya Rawis. rawis. Ada teman kita. Dan kalau teman kita namanya dan apaan? Kumis dan jenggot. Itu arah. Baik deh, gimana? Apa namanya? Dan. Namanya? Dan. Kumis dan. Ngarang. Saya ngarang. Apa namanya ini? Bahasa Arabnya anfaq. Bahasa Jawanya itu orang Cirebon sebut rawis. Bahasa. Saya tanya ini namanya apa? Udah. Dan. Apaan? Kumis dan Jenggot. itu ngarang. Begitu. Nanti ada 3 lagi. Gitu. Romi dan Juliet ada 3. Kagak. Ini kudu kena ya. Cambang kudu kena. Termasuk perempuan kalau jadi pengantin suka dipapas. Ini nih, kan masuk lingkaran. Masuk nggak? Di atas jenggotnya apa namanya? Waduh, nggak ada nama. Ini mesin bahasa. Ini sudah panjang nih kalau sudah pinggirannya. Ini juga masuk wajah. Lihat tuh, garisnya tuh. Tipis. Iya, rapetin tipis. Tuh, tarik ke telinga, masuk. Kalau ini mencampur, itu masuk.
tinggal 2. Ada suka tumbuh di pipi, apa namanya? Yang pipinya suka ada ini. Hah? Bewok. Baik. Sama ini apa namanya? Jenggot. Baik. Kalau masalah bewok dan jenggot hukumnya 2. Bewok dan jenggot hukumnya 2. Sebab ada jenggot tipis, ada bewok tipis. Ada jenggot tebal, ada bewok tebal. Apa itu tipis? Apa itu tebal? Supaya ada standarnya. Tipis itu kalau ngobrol kelihatan kulitnya berhadapan. Kalau kulitnya kelihatan, namanya jenggot tipis. Kalau kulitnya nggak kelihatan, namanya jenggot tebal. Kayak jenggotnya Usama bin Laden. Tahu nggak? Oh, temennya. Itu tebal. Artinya kulitnya enggak kelihatan. Tapi kalau yang kulitnya kelihatan, namanya tipis. Maka bila jenggot tipis, wajib kulitnya juga, jenggotnya juga. Kalau tipis, bewok begitu. Kalau tipis, cuman dikit doang, maka kulitnya juga kudu kena air. Enggak cukup bulunya doang. Tapi kalau tebal, untuk bewok dan jenggot luarnya doang. Jenggotnya tebal, luarnya aja. Begitu dong. Wajib luarnya. Enggak wajib atu-atu. Islam gak nyusahin, tebal. Begitu juga bewok, tebal. Enggak mesti disiap-siap, luarnya aja cukup. Jadi itu yang wajib. Tapi sunat di sela-selain. Kalau tebal begitu, sunat biar dalamnya kena air. Makanya orang jenggotan sama orang kagak jenggotan masuk surganya duluan yang jenggotan. Benar? Besoknya ada dah. Yang jenggotan sama yang kagak masuk surganya duluan yang jenggotan. Maka yang kagak jenggotan biar kambing makan kambing. Kagak begitu, bukan. Kenapa duluan? Karena dia dapat ganjaran sunat menyela-nyela jenggot. Ini ganjaran kalau tebel sunat ini. Yang kagak ada jenggotnya sunat nggak? Dia kagak mau ngapain? Maka kurang ganjarannya. Begitu. Maka duluan ini kalau sama amalnya, tapi ada jenggotan nggak sholat kayak lembe, kita ini kan berbicara begitu. Ada kesunatan nyela-nyela jenggot begitu. Enggak kemudian kita kesemiar aja, enggak usah, biar ada yang ngelirik lagi. Apa gitu? Tahu aja. Yang yang apanya? Tuh begitu tuh. Ini bulu. Bagaimana kalau di wajahnya ada kutilnya? Kutil. Kutil, tahu kutil? Di wajahnya. Kudu kena air.
Kalau kutilnya nggak kena air, tidak sah, sebab dia nempel di wajah. Jadi kalau ngomong wajah, apapun yang di wajah kudu kena air, kecuali dua, jenggot tebal sama bebok tebal. Itu mah luarnya saja air, kulitnya enggak usah. Itu aja. Ini harus diingat oleh kita. Ini wajib. Sehingga kita kemudian hari Minggu kata bini bang dicat, maklumlah karena nggak banjir, ini banjir buat mampet masuk ke rumah sampai bawah-bawahnya pada suruh ngecat apa bini, yalah daripada tangkat ngecat juga. Maklumlah jarang ngecat, berat juga di wajah, benerin pintu, ada cat di wajah. Wudhu tuh Minggu, wudhu selesailah dohor, sholat dohor, asar, maghrib, isya, sampai Minggu malam Senin, ambillah kemudian Senin, ambillah kemudian malam Selasa, habis isya, sholat isya, ngaji, penjelasan, ngomong masalah wajah, waduh, ngaca akhirnya di HP, waduh wajah kita ada cat, berarti enggak kena air, berarti wudhu kita tidak sah. Maka ulang sholat dari Minggu dohor, Minggu asar, Minggu maghrib, Minggu malam Senin maksudnya kan, Minggu dohor, Minggu asar, maghrib malam Senin, isya malam Senin, subuh Senin, dohor hari Senin, dohor asar Senin, maghrib malam Selasa, sampai isya malam Selasa. Cuman yang isya namanya ada kok masih ada waktunya. Yang maghrib sampai dohor itu namanya dikodok, uang wudunya ora sah, gara-gara di wajahnya ada penghalang sampainya air ke wajah. Jadi kita ngusap cat, bukan membasuh wajah, bukan membasuh wajah, tapi membasuh cat, sebab cat menghalangi wajah. Pakai handiplas wajah dari plastik, enggak nyerap, ya wajahnya enggak siram, wajahnya namanya dia membasuh handiplas. Kalau yang dia kain, misalnya lebih kainnya kasarnya, yang penting wajah perlu kebas. Begitu. Wajah perlu dibasuh, jangan sampai nggak dibasuh. Kemudian apa yang disebut ghusl itu membasuh? Membasuh itu mengalirkan air. Airnya kudu ngalir. Kalau ngusap airnya enggak perlu ngalir. Ini keran, ngusap kepala, bukan basuh kepala. Dari keran, air di tangan kita gini-gini, masih basah enggak? Masih, usap. Itu namanya mengusap kepala. Kalau wajah bukan usap, membasuh, wudhu pakai air segelas. Nih cara wudhu segelas, hemat. Namanya membasuh, mengusap. Wudhunya sah nggak? Kenapa? Karena nggak dibasuh. Tuh kita harus paham. Mana tuh membasuh, mana mengusap, supaya kita benar. Itu bedanya membasuh dan
Jadi kalau wajahnya diusap bukan dibasuh, wudunya tidak sah karena yang disuruh membasuh. Dari mana dalilnya? Kita wudu ini disuruh basuh wajah. Ya dalilnya selalu Quran. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasul. Ada dua center yang kamu harus pegang sesudah mati saya, kata Nabi. Kalau kamu pegang dua pusaka ini, selamat selamanya, nggak bakal tersesat, asal jangan keluar dari dua pusaka ini, Quran dan hadis. Mana Qurannya? Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Bila Anda mau sholat enggak punya wudu, maka wudu dulu. Kata Allah, caranya basuh wajah. Basuh wajah. Wajahnya dibasuh. Mana wajah? Orang Arab lebih tahu tentang wajah karena Quran turunnya di Arab. Ini namanya. Apakah wajah doang? Bukan. Kalau ngomong wajah, apa aja di situ? Termasuk bulu-bulu tadi. Itulah faghsilu wujuhakum. Quran. Hadis, waduh sabrak hadis. Oh, semuanya dia meriwayatkan. Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya Tirmidzi. Oh, semuanya. Kata Ibnu Abbas, tawaddo'a Rasulullah SAW faghsala wajhahu. Rasulullah wudu basuh wajah, basuh sampai terakhir. Hakada wudu Rasulillah, kayak beginilah wudunya Nabi, basuh wajah. Dan masih banyak dalam basuh wajah. Namun semua sahabat pada dongeng tentang bagaimana cara wudu Nabi. Basuh wajah. Itu wajah. Bagaimana ada orang di wajahnya ada kutil panjang banget, semeter. Kan bisa saja. Ini kudu dibasuh apa kagak? Iya, kudu dibasuh. Panjang, jarang panjang, jarang. Kalau sampai panjang, yang jarang-jarang nggak direkan, kudu dibasuh. Begitu. Itu makna wajib membasuh kutil yang tumbuh di wajah sekalipun panjang. Iya Pak. Iya wajib. Cuman dalam membasuh wajah ini ada iringannya, ada namanya sunat-sunat. Ada sunat sebelum wajah, ada sunat pada wajah. Ada dua. Nabi itu dalam mempraktekkan, biar kata Quran faghsilu wujuhakum, tapi praktek wajah Nabi cantik, cakep. Mana sebelum wajah? Satu, baca bismillah. Kan sunat kalau wudu, baca bismillahirrahmanirrahim. Dua, baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Begitu sunat.
pakai baca begitu. Kita kalau wudu begitu enggak? Waduh, ini mungkin rahasianya panjang umur sehat badan, masih kurang bakal kita menuju Allah, kurang sempurna. Sunat wudu itu ada 77. Sunat dalam wudu itu ada berapa? 77. Jadi bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura. Bahasa kitanya bismillahirrahmanirrahim, makasih Allah air dijadikan alat bersuci. Makasih air boleh buat wudu. Coba kalau sampai Allah wajibin wudu pakai spray. Hah? Bukan masalah lengketnya, apa enggak tambah mumet itu duit belinya. Begitu lengket nomor 2 kan mahal. Begitu dan beli lagi. Habis itu kentut, beli lagi. Habis gajinya buat wudu aja. Maka perlu syukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a. Bahasa kita orang, makasih Allah air boleh buat wudu. Ya Allah, nikmat. Mana lagi niat ngerjain sunnah wudu. Nawaitu ada as-sunanil wudu'i lillahi ta'ala. Waktu tangan dikenain air, dibasuh, di hatinya aku niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Biasanya begitu enggak? Ini yang benar nih. Biasanya begitu enggak? Kagak. Basuh tangannya kagak ada kan? Uang kagak ada niat. Mulai niatnya iya, mulai ganjaran wudunya mulai wajib. Sebelum wudu hidung enggak ada, mulut enggak ada, tangan enggak ada, uang kagak ini niat. Sedang ibadah itu butuh niat. Berapa kali kita wudu yang waktu tangannya itu nggak pakai niat, saya ngerjain sunnah wudu karena berapa puluh tahun itu hilang ganjaran banyak. Rugi nggak gitu? Rugi besar. Mendingan mikirin begitu, pikiran begitu daripada mikirin corona yang nggak jelas. Mikirin begini nih akhirat yang harus dipikirin. Bagaimana biar wudu kita ini nepak nama agama punya aja. Begitu. Basuh tangan. Ada doanya. Tuhan, jaga tangan saya jangan sampai maksiat. Allahumma khfad yadayya min ma'asik. Umur doa, tolongin saya biar mulut saya ini mau baca Quran, banyak berzikir, jangan sampai maunya ngomel, ngeluh, mulut Quran jarang baca. Itu dong hidung. Dari praktek yang 3, sebelum wajah kita disuruh ngecek air. Hebatnya cara ngecek air 3 kali ngecek. Pertama pakai tangan, indra peraba. 2 pakai lidah, indra perasa. 3 pakai hidung, indra pencium.
rapi, ajar Nabi nggak salah, baik, ikuti Quran, wajah, begini, supaya nggak salah, tangan, tombol si biru, puter, panas, aduh, kalau tangan mendingan, kulit wajah tipis, rusak, agama, jangan kau rusak wajah, tangan. Air, lengket, ini mau jelly, makan aja. Begitu, agama itu ngecek air itu. Minum, manis, sprite, nggak boleh buat tutup, nggak boleh, bukan ini. Begitu, cium, wangi. Air mawar ini bukan air wudu, nggak boleh. Bagus, siap, baik. Begitu Islam cinta sama kita, indah. Rasulullah punya ajaran. Maulidnya besok mau datang, bulan ini, boleh penghujung Safar, kudu rajin baca sholawat. Biar kita jangan sampai mati sebelum ngerjain sunnah-sunnah Nabi. Ini penting. Yang kayak begini nih kita ibadah, biar dekat sama Nabi. Sebab dalam i'tiqad sunnah wal jamaah itu, makhluk termulia sejagat raya hanya Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatul Tauhid, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq nabiyuna famil anisyiqaq. Dalam i'tiqad sunnah wal jamaah itu, makhluk yang paling mulia sejagat raya dibanding Nabi, dibanding Rasul, dibanding manusia, dibanding malaikat, dibanding hewan, dibanding arsy, dibanding surga, masih muliaan Nabi Muhammad. Surga sama Nabi Muhammad, muliaan Nabi Muhammad. Maka jangan pengen masuk surga kecil, ngaji pengen masuk surga, ibadah masuk kecil. Kita orang majelis tidak begitu, jangan pengen masuk surga aduh rendah. Pengen apa? Pengen dekat Nabi Muhammad. Mau surga sama Nabi Muhammad, tinggal Nabi Muhammad. Lo kita kondangan pengantinnya orang ada, biar makanan banyak, kecewa. Apa? Orang dipersiapkan buat Nabi Muhammad surga. Kita ke surga tuh biar ketemu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak di surga, nggak ada indahnya surga. Orang dia yang ditunggu. Maka biar dekat sama Nabi Muhammad. Kalau udah dekat dengan surga, dia ajak mendekat ya. Kalau jauh kan kagak. Maka kita ibadah ini jangan asal ibadah. Saya ajarin teman matis tuh 3M begini. Namanya protokol kebahagiaan, bukan kesehatan. Yang kayak begitu dipikirin. Sehat belum tentu bahagia. Kalau bahagia udah pasti sehat. Protokol kebahagiaan, kata pemerintah 3M. Membaca sholawat, dalail, membaca ratib, membiasakan berinfak biar sepera, tolak bala. As-sodaqoh tadfa'ul bala. Orang sodakoh tidak terpapar corona, kata Nabi. Tinggal kita yakin. Nabi bohong kan? Bohong kan Nabi? Kalau percaya bahaya. Nabi sodakoh nggak bakal. Saudara rapat pakai protokol kesehatan, rapat dijaga jarak, jaga ini, cuci berkali-kali, rapat udah pakai ini, pakai itu. Lihat tuh menteri-menteri kena juga. Kalau Allah menakdirkan kena.
agama dan ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Caranya, kata ulama, pintu kita menuju Allah tidak ada kecuali satu, pintu gerbangnya Nabi. Pintu kita buat Nabi Muhammad satu, baca sholawat yang terhebat namanya doa. Biar kita tetap ikuti pelan-pelan. Yang kayak begini nih yang harus diperbincangkan. Ikut WA ngomongin hari ini si anu mati corona. Ya ngomongin yang nakut-nakutin orang aja. Jangan yang mati doang, yang sehat itu diumumin, tulis hari ini yang sehat-sehat. Biar semangat orang. Jangan nakut-nakutin mulu, betul kasihan orang. Ditakut-takutin mulu. Sampai lewat gangnya orang berani. Lewat gangnya doang kayaknya turun. Sampai kayak masjid kita nih. Karpet digulung. Sebab corona itu nempel di karpet. Maka supaya karpet ini jangan terpapar corona, maka karpetnya digulung. Dia nggak sadar dari orang, maka waktu sujud coronanya nempel di ubin. Maka ubinnya kalau dia benar agamanya kudu dicabut, sebagaimana karpet digulung. Kalau dia benar, kalau nempel di sini apa ya kayak begitu amat agama. Kasihan yang pakai karpet, kalau udah mati kuburannya gelap, yang dosa pengurus masjid, yang dosa, yang sotakotu yang udah mati biarin yang jadi pengurus. Kayak begitu. Emang corona kayak begitu amat ajarannya, kayak begitu. Kalau nempel di karpet digulung, sekarang nempel di ubin ini corona. Buat jaga corona, ubin kudu cabut. Biar benar kita pakai protokol. Emang zaman akhir ini OTG. Apa? Apa OTG? Orang tampak gila. Yang kakak-kakak. Siang saya pakar-pakar tuh karpet. Udah wakaf dibeliin, maksain diri, pengen ibadah, udah mati terang kuburannya dipakai ibadah, sekarang gelap. Tanggung jawab tuh yang gulung itu di akhirat. Siapa? Tanggung jawab. Ya, yang gulung. Siapa tadi yang gulung ya? Tanggung jawab tuh. Begitu, biar begitu. Cabut ubin ini ngeri. Apalagi bawa sejadah di rumah, 7 mulut gak dicuci dia. Corona nempel, banyak ya. Ngeri saya. Ngeri. Moga nggak begitu, enggak. Moga yang mati-mati yang nyumbang karpet itu nggak nuntut di akhiratnya. Moga enggak nuntut kuburannya dia gelap karena enggak dipakai. Moga enggak namanya moga bisa juga namanya moga ya. Ini gurunya harus diganti, kurang ajar ini gurunya. Besok kelar besok. Jadi saudara, biar kita benar, wudhu kita diajarin lama Nabi 3 cara mendeteksi air: lewat tangan, lewat mulut, hidung, baru aja. Ini diajarin. Segini aja dan aja. Katanya ngomongin corona, buat aja jawab aja. Bang Udin udah kedip-kedip udah. Kita harus ikut. Begitu. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silahkan.